Salam, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Silvanus Nonggleko. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita belajar bersama-sama sedikit. Karena beberapa waktu lalu ketika saya mencari tahu, ketika saya belajar beberapa hal yang dimana bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa bahkan mengaku ya tidak temukan Yesus di luar tulisan Alkitab. Benarkah? Nah teman-teman, ketika Tuhan memberikan kepada kita ya, intelijen yang tinggi, apakah yang akan kita lakukan? Sekelompok orang sangat tajam berpikir dan meraih pendidikan yang tertinggi ya. Bahkan ketika dengan pengetahuan yang tinggi, mereka memanfaatkannya untuk mengadakan banyak sekali riset-riset ya, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah mitos. Benarkah demikian teman-teman? Nah, malam hari ini untuk teman-teman ya, dimanapun Anda berada dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan sediakan beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah Yosefus ya, yang hidup di sekitar tahun 70-an Masehi ya, adalah seorang pakar sejarah Yahudi. Dia bukan Kristen, malahan ia menulis untuk kepentingan kerajaan Romawi waktu itu. Di antara buku-bukunya ya, Josephus Complete Works, di sana dikatakan bahwa selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar yang bernama Kayafas menunjuk Yonatan, putra Ananus, mantan imam besar, untuk menggantikannya. Apakah teman-teman pernah mendengar nama Kayafas? Imam besar? Benar sekali teman-teman. Dialah yang mendorong penyaliban Yesus. Pada tahun sekitar 1990 ada sebuah makam keluarga ditemukan di selatan Yerusalem yang berisi 12 ossuarium atau bisa disebut juga dengan peti tulang belulang. Ossuarium yang paling banyak hiasannya berisi nama Yusuf putra Kayafas. Bahkan ini diakui adalah makam dan peti tulang Kayafas imam besar tersebut. Dan ketika diselidiki lagi sekitar tahun 1961 ya, sebuah prasasti yang dimana bertuliskan nama Pontius Pilatus ya, seorang gubernur Yudea pada waktu itu, ditemukan di atas batu di dalam teater di Kaisaria ya. Nah, dua tokoh utama seputar ya, kematian Kristus terbukti adalah tokoh nyata sejarah dan bukan fiksi. Ini teman-teman perlu tahu ya, bahwa dua tokoh ini ya, bisa memberikan bukti bahwa ya, kematian Kristus bukan fiksi ya, tetapi adalah nyata di dalam sisi sejarah. Lantas kemudian seorang sejarawan atau senator Romawi yang disebut Tacitus ya, menyebut tentang Kristus yang menerima hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Dalam bukunya yang berjudul Annals ya, yang ditulis sekitar 116 Masehi ya, di situ dinyatakan beberapa hal. Dan ada banyak lagi teman-teman bukti-bukti nyata tentang kesejarahan Yesus yang sekarang tersedia ya. Pertanyaannya, mengapa beberapa pakar menolak Yesus teman-teman ya? Nampaknya bagi mereka adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dimulai dari penuh mujizat ya, pengajarannya yang sangat mendalam ya, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ya, kenaikannya di surga. Ketika melihat beberapa hal ini sangat-sangat dramatis teman-teman ya, atau disebut too good to be true ya menurut mereka. Tapi di mana Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 2 ayat 9, saya akan coba membacakannya untuk ya, teman-teman ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, sangat jelas ayat ini dikatakan ya. Bahkan
ketika mendengar mengenai ayat ini ya, banyak kali ya, dikutip ayat ini dibicarakan tentang surga. Tapi sebenarnya ayat ini adalah tentang dahsyatnya Yesus ya, lebih daripada apa yang mampu kita pikirkan, teman-teman. Hari-hari ini ya, saya ingin mengajak ya, siapapun dimanapun saudara berada ya, bahkan teman-teman dan saya secara pribadi membutuhkan seorang juru selamat ya. Dia harus luar biasa. Semakin dahsyat keajaibannya yang tertulis di dalam kebenaran firman-Nya, semakin nyata kebutuhan kita akan Dia. Dan kenyataan ya, keluar biasaan Yesus bukan hanya ada di masa lalu ya, tetapi tersedia sekarang ini juga. Kita ya, ketika kita berjalan senantiasa, mari kita memilih untuk berjalan bersama Dia. Nah teman-teman, kiranya sharing saya malam hari ini menjadi berkat untuk teman-teman. Tetap semangat menjalani hidup ini dan tetap mengandalkan Yesus di dalam kehidupan teman-teman. Selamat malam.